Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan. Senang sekali bisa kita kembali beribadah bersama-sama. Biarkanlah nama Tuhan dipermuliakan, amin. Baik Bapak Ibu, Roma pasal 12, kita masuk pada tema kita yang kelima, mengembangkan karunia Tuhan yang ada pada kita, ya. Kita masuk pada minggu yang kelima di bulan ini. Sekalian kita akan perjamuan kudus, kita siapkan hati. Kita akan baca Roma pasalnya. Sekali lagi, kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 11, namun kita akan baca ayat 4 dan 5 terlebih dahulu. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-12 ayat 4 dan 5. Kalau sudah dapat, multimedia bisa bantu, terima kasih. Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Sudah dapat? Mari sama-sama kita berdiri, kita baca ayat ini dalam hadirat Tuhan. Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Ya, 3, 2, ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Silakan duduk. Mengembangkan karunia Tuhan. Setelah Tuhan memilih saya dan saudara di bulan ini, saya ulang-ulang kembali Bapak Ibu, ya. Tuhan, siapa kita? Tuhan memilih kita menjadi duta, ya. Jadi saya dan saudara orang pilihan, ya. Saya dan saudara orang yang dibenarkan. Saya dan saudara adalah anak Allah yang diangkat menjadi anak, menjadi pewaris dalam kerajaan Allah, menjadi pewaris setiap kerajaan Tuhan, menjadi pewaris setiap harta dan penginjilan. Setiap harta yang Tuhan punya sebenarnya adalah milik orang-orang benar. Saya dan saudara dipilih dan dibenarkan, ya. Dan di bulan ini juga saya sudah jelaskan untuk apa kita hidup. Saya dan saudara dipilih oleh Tuhan supaya kita bisa menggambarkan rupa Allah dalam karakter, ya, bisa segambar dengan Tuhan, ya. Tuhan mau supaya saya dan saudara itu bisa memanage, ya, mengatur, mengelola keuangan kita sesuai dengan maunya Tuhan, mengelola keluarga kita sesuai dengan maunya Tuhan, supaya menjadi keturunan ilahi, supaya melalui mereka ada regenerasi, ya, untuk menyampaikan atau untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita bermakna. Maknanya ialah membangun tubuh Kristus. Maknanya ialah membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Maknanya ialah hidup kita berguna bagi banyak orang dan bagi pekerjaan Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau itu semua. Dan di minggu yang kelima ini, selain Tuhan memilih kita dan menyelamatkan kita, ternyata Tuhan juga memberi kita tugas, atau yang disebut dengan amanat agung. Ya, Tuhan memberi tugas kepada kita untuk dikerjakan dan diselesaikan. Bapak Ibu, menjadi tema kita, ya, di bulan ini yang paling sering saya bacakan adalah Yohanes pasal 4 ayat 34. Jika saudara bisa menemukannya, saudara bisa baca. Tapi jika belum, dengarkan, saya akan sampaikan, ya. Jadi boleh kalau mau dibantu silakan multimedia, ya. Jadi Yohanes pasal 4 ayat 34, saya ulang kembali, ayat ini adalah merupakan ayat emas di bulan Juli, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang mengerti apa sebenarnya tujuan kita ada di dunia ini.
Sekali lagi Yohanes pasal 4 ayat 34, demikian kata Yesus kepada mereka, makananku ialah. Jadi Yesus berkata makanan dia itu loh, makanan. Ya, Bapak Ibu saya mau tanya, berapa kali sehari makan? Berapa? 3, itu yang standar ya dak? Ada yang di luar standar? Sarapan pagi, makan goreng jam 10, kadang-kadang bakso yang lewat hajar, makan siang, sore-sore pun makan goreng, lalu makan malam, makan tengah malam. Yang standar 3 ya. Nah kalau saudara makan tujuannya untuk apa? Untuk hidup. Ya, ada juga untuk hidup, tapi ada juga karena enak kan? Ku makan dulu ketawanya Bu Daniel ini karena enak, misalnya begitu kan? Ya. Ku makan dulu ombus-ombusnya Ibu Linka ini karena enak. Apalagi kalau udah hari Minggu begini banyak perasaan ku makan. Belum lagi nanti makan ombus-ombus Ibu Linka, lo makan mie gomaknya lagi. Habis itu lagi nanti makan A, makan B, makan C. Nah, saudara-saudaraku, kenapa Yesus menyinggung soal makanan? Makananku ialah apa? Makanannya Tuhan tuh apa? Makanannya anak-anak Tuhan yang sudah dipilih tadi harusnya apa? Coba kita baca sama-sama, 3, 2 ya. Kata Yesus kepada mereka, apa? Makananku ialah, Bapak Ibu, melakukan kehendak Tuhan seharusnya menjadi makanan anak-anak Tuhan. Lemas sekali amennya. Melakukan kehendak Tuhan adalah makanan anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara yang saudara lakukan bukan kehendak Tuhan, itu makanan basi. Jadi kalau saudara melakukan yang bukan kehendak Tuhan, sebenarnya Anda sedang meracuni dirimu sendiri. Jadi kalau saudara melakukan dosa, Anda sedang meracuni dirimu sendiri. Kemarin ada seorang amang di waktu kami di Palapan, Amang si Hombing, dia bilang begini, saya dengar dia ceritanya ke opung Remon, tapi saya dengar, ibu to Bapak udah do, tahu nggak Bapak udah kenapa orang sakit? Dia bilang, betul ya Opung ya? Nah, Opung bilang karena A, karena B, karena C. Dia bilang bukan, itu karena dosa. Karena manusia berdosa, makanya sakit. Kalau manusia nggak berdosa nggak sakit. Siapa yang pernah sakit sini? Angkat tangan. Siapa yang pernah sakit? Berarti kau pernah berdosa. Termasuk saya maksudnya. Ya, betul ya Pung ya, dia bilang gitu ya Pung. Saya diberkati Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliau itu adalah dulu pendeta. Saya sudah pernah jelaskan. Dulu pendeta, tapi karena kecewa, ya, terus istrinya meninggal. Gerejanya direbut, akhirnya dia menikah kembali. Istrinya meninggal, waktu istrinya meninggal, gerejanya direbut, lalu kemudian dia kecewa, akhirnya menikah dengan boru yang lain, jadi Muslim. Ya, jadi tapi sekarang puji Tuhan dengan dibangunnya gereja di Palapan, dia bilang kalau memang gereja ini jadi, saya siap membantu Pak Pendeta Manurung melayani di sini. Artinya dia mau kembali kepada Yesus. Ya, ini sebuah hal yang luar biasa ya. Saya dari cara bicaranya Bapak Gus Panto bilang, memang dari cara ngomongnya memang kayaknya tahu saya, dia orang tahu yang tahu firman, kata. Bukan hanya tahu firman, dulu pendeta itu, gembala itu dulu, saya bilang. Ya, dan dia mau kembali kepada Yesus, itu adalah sambutan yang luar biasa. Maka kenapa saya harus berjuang? Ya, saya tidak peduli saya punya sakit pinggang, atau saya tidak peduli dengan paha saya yang bengkak. Yang penting rumah Tuhan harus berdiri dulu, karena ada beberapa orang yang bisa diselamatkan. Haleluya. Jadi terima kasih buat teman-teman. Nah sekali lagi kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jadi makanan saya dan saudara itu harusnya melakukan keinginan Tuhan. Coba ingatkan sebelahnya, bila perlu agak ditepuk dulu dikit, kasih tahu, ingatkan dia, makanan kita ialah melakukan kehendak Tuhan. 3, 2 ya.
Ditepuklah sebelahnya. Yang penting muhrim ya. Jangan istri orang ditepuk. Ya, yang penting muhrim. Bilang, tepuk dia, kasih tahu dia, makanan kita ialah melakukan kehendak Tuhan. 3, 2 ya. Berarti kalau bukan kehendak Tuhan yang dilakukan, itu makanan yang meracuni, makanan basi, makanan yang tak jelas. Maka Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu makan makanan basi. Bilang sebelahnya, jangan sampai makanan yang beracun. 1, 2, 3. Jangan sampai makan makanan yang beracun. 3, 2 ya. Apa itu makanan beracun? Yang bukan kehendak Tuhan. Dosa. Bohong-bohong dikit, tipu-tipu dikit, apalagi tipu banyak. Itu makanan yang meracuni jiwa kita. Ya. Dosa itu makanan yang meracuni jiwa kita. Ya, oke, kita lanjut. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan yang kedua apa? Yang pertama melakukan kehendak Tuhan, yang kedua apa? Baca sama-sama, menyelesaikan. 3, 2 ya. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Jadi makanan anak-anak Tuhan itu 2 ini Bapak Ibu. 1, melakukan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Karena ini ada kaitannya nanti dengan tubuh Kristus. Kalau kita bicara tentang menyelesaikan pekerjaan Tuhan, itu berarti membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus bukan fisik, tapi namanya tubuh. Saudara lihat saya, ini tubuh komplit. Ya puji Tuhan sampai sekarang oleh karena anugerah Tuhan saya nggak cacat. Ini berarti fisik yang komplit. Kalau masalah hidung itu relatif. Ada yang mancung keluar, ada saya dikaruniakan mancung ke dalam. Ya, itu karunia. Kalau istri saya dikaruniakan mancung keluar, saya dikaruniakan mancung ke dalam. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan visi, membangun tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus itu. Ya, nanti akan ada penjelasan sedikit di sana. Ya, tubuh Kristus artinya tangan berfungsi jadi tangan, kaki berfungsi jadi kaki, kepala berfungsi menjadi pemikir atau di dalamnya ada pikiran, ya, dan yang lain. Nanti ada penjelasannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, inilah yang disebutkan pekerjaan kita. Tuhan selain menyelamatkan, kalau kita diselamatkan kita bersyukur. Bersyukur nggak Bapak Ibu selamat? Ya, kalau saya pakai istilah sebelah, dapat hidayah. Kalau di Kristen disebut dapat karunia atau dapat anugerah. Ya, saudara menjadi orang percaya itu anugerah. Agak berbeda dengan hidayah. Ya, anugerah itu pemberian dengan cuma-cuma. Ya, jadi saudara jadi Kristen percaya Yesus bukan karena orang tua. Saya percaya ada anugerah. Karena apa? Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, saudara sekali lagi, tetapi kita punya tugas yang harusnya kita kerjakan, yaitu 2 menurut Yohanes pasal 4 ayat 34. Pertama ialah melakukan semua keinginan hati Tuhan. Maka kita dipilih, diselamatkan. Yang kedua, supaya kita menyelesaikan misi, ya, membangun tubuh Kristus, ya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ya, Tuhan mau kita berjuang bersama-sama. Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita ini untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Oke, Dia dikatakan bukan hanya memberikan kita tugas, ya, tetapi Dia juga memperlengkapi. Jadi stepnya begitu, langkahnya tadi begitu, begini, diselamatkan, to save, ya, diselamatkan. Lalu Bapak Ibu dikatakan diberikan tanggung jawab. Nih anak Tuhan harus makin dewasa. Bapak Ibu jangan berhenti di sini terus. Kebanyakan saya lihat orang hanya puas dengan diselamatkan. Apalagi ada orang bilang begini, dapeting tuh sorga di pinggir-pinggirnya itu pun tidak apa-apa. Ini tanpa kita sadari rasa puas kita diselamatkan. Anda diselamatkan itu oke, puji Tuhan, itu anugerah. Tapi Bapak Ibu jangan berhenti di bawah.
Bisa bilang amin? Jangan berhenti di sini, saudara-saudara. Saudara harus naik. Kenapa? Apa yang harus naik? Naik levelnya seperti apa? Tuhan kasih kita itu tugas loh. Amanat agung. Aku menyelamatkan engkau supaya engkau pergi memberitakan Injil. Ya, jadi harus naik. Kasih tahu sebelahnya, harus naik levelnya. Harus naik ya. Jangan berhenti di bawah. Jangan puas saudara di bawah. Memang masuk surga, betul masuk surga. Karena engkau terima Yesus, engkau masuk surga. Tetapi Bapak Ibu, hidupmu kurang berguna. Kalau orang Batak bilang asal mama ngulu. Apa bahasa Indonesia itu asal mama ngulu? Yang penting aku hidup. Bapak Ibu, kalau yang penting kau hidup, yang penting kau selamat, engkau punya level kerohanian yang sangat rendah. Maka harus naik. Saudara harus pahami ada amanat agung, ada tugas yang Tuhan sudah percayakan. Amin. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini sebenarnya kita harus naik lagi. Kita sadari Allah sebenarnya sudah memperlengkapi kita. Hanya perlengkapan ini kita nggak ambil. Sama dengan misalnya kita pergi ke ladang atau gotong royong, tapi nggak ada cangkul, nggak ada parang, apa yang mau dikerjakan? Untunglah kemarin gotong royong bukan ada lagi, kebanyakan, parangnya kebanyakan, orangnya yang kurang. Ya, cangkulnya pun sampai kebanyakan. Ya, sendok tadi malam sendok semen saya bawa 4, yang ada di sana 4, tukangnya 2, kelebihan. Artinya kalau kita memperlengkapi, ya kalau kita paham, Allah sebenarnya membuat kita naik level lagi. Dari orang yang sekedar save, selamat, lalu kemudian saudara memahami bahwa kita ini adalah orang yang sudah dimenangkan, lalu kita punya tugas menyelesaikan, apa tadi ada 2 makanannya apa? Melakukan kehendak Tuhan, lalu kemudian menyelesaikan misi Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang ketiga, ambil perlengkapanmu itu. Ada perlengkapan yang Tuhan sudah beri. Ini disebut dengan karunia. Ambil. Ini harus diambil. Karunia ini harus kita pahami dan kita ambil. Lalu kemudian bekerjalah sesuai dengan maunya Tuhan. Bermisi, bergerak. Jadi level kita itu di mana, Bapak Ibu? Anda yang tahu levelnya di mana? Karena banyak orang, saya lihat orang Kristen sudah puas, yang penting dia selamat karena Yesus, oleh karena anugerah, sola gracia dan segala macam anugerah yang luar biasa. Oke, Pak, saya sudah bahagia kok, saya sudah senang kok, saya ini sudah selamat. Oke, Bapak Ibu, tapi ingat Paulus bilang dalam dalam kitab Roma 1 ayat 14, aku berutang kepada orang Yunani, kepada orang non Yunani, kepada orang berpendidikan, kepada orang yang tidak berpendidikan. Aku berutang. Makanya dia naikkan levelnya. Nah, jemaat Tuhan, baik anak-anak muda semuanya, yuk kita naikkan level kita. Jangan berhenti di bawah. Supaya Bapak Ibu kalau sudah di atas, tahu kalau orang sudah mulai di atas, dia bisa melihat lahan yang lebih luas. Coba kalau di bawah, di balik tembok ini kita nggak tahu. Coba naik ke atas tembok sana, Anda akan melihat, oh ada tempat yang luas, ada ladang yang luas yang sedang menunggu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus naik levelnya. Kalau kita hanya di level safe, di level selamat, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah berbuat apa-apa. Maka biasanya orang yang ada di level selamat tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Yang penting aku bergereja, yang penting aku ya bergereja masih lumayan. Ada lagi nggak ke gereja. Kalau ini sebenarnya belum masuk dalam level selamat. Kenapa? Karena orang yang selamat, orang yang sudah diselamatkan harusnya tahu bersyukur kepada yang menyelamatkannya. Tahu, misalnya begini Bapak Ibu, Anda sedang susah, Anda sedang terpuruk, tiba-tiba ada orang yang menolongmu, membangkitkan engkau dari keterpurukanmu. Apa yang kau lakukan? Minimal mengucapkan terima kasih. Molo halak Batak mardoa apa? Mauliate. Apa katanya? Molo adong dope digijang ni mauliate. Kalau ada lagi di atas kata terima kasih saya akan berikan. Pak Guspanto bilang ada. Hamuliateon.
Ya, tapi oke lah. Tapi orang yang di level belum selamat itu biasanya nggak ibadah. Jadi saya mau bilang orang yang nggak ibadah berarti orang yang tidak menghargai penyelamatan Tuhan. Nah levelnya tuh di bawah level selamat lagi. Makanya orang yang nggak ibadah itu berarti dia tidak mengerti mengucapkan terima kasih atas apa yang Tuhan sudah beri. Penyelamatan, karunia, anugerah, anak-anak kita sehat, apalagi pelayanan pekerjaan yang kita lakukan lancar, kita tidak di PHK, kita mengalami berkat yang berkelimpahan. Ya, itu semua kan anugerah. Masa kita nggak bisa bilang terima kasih Tuhan Engkau sudah menyelamatkan. Nah, menaiklah levelnya lagi, level selamat. Tapi level selamat adalah beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi ada orang berada di level selamat tapi tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan orang-orang di luar sana. Maka sekali lagi naik dari level selamat, dari level tidak diselamatkan, atau dari level orang yang ugal-ugalan, saya sebut orang yang tidak jelas, ya, diselamatkan tapi tidak beribadah, naik ke level orang yang beribadah tetapi tidak peduli, naik lagi ke level orang yang peduli kepada keinginan hati Tuhan. Dari level yang peduli dari keinginan, naik lagi ke level apa? Level mengambil perlengkapan kita, peralatan kita, supaya apa? Kita bisa bekerja. Saudara-saudaraku, sekali lagi, Tuhan tidak hanya memberikan kita tugas, tapi Dia juga memperlengkapi kita dengan yang disebut dengan karunia rohani. Ya, karunia itu bukan untuk kepentingan pribadi. Karunia itu bukan untuk kepentingan pribadi kita. Kalau sudah karunia rohani bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu, dari pembahasan kita ini saya temukan 3 bagian karunia yang Tuhan persiapkan untuk kita, untuk bisa kita raih. Ya, 3 bagian karunia yang Tuhan persiapkan untuk kita raih. Yang pertama, next langsung Bang. Yang pertama disebut dengan haleluya. Mana pipet kita? Sorry dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama mari kita lihat. Ya, disebut dengan karunia alamiah. Ada 3 nanti karunia yang akan kita lihat, yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai perlengkapan yang harus kita gunakan. Sebagai jemaat Tuhan nih, karunia ini harus digunakan. Ya, yang pertama disebut dengan karunia alamiah, lalu nanti ada karunia manifestasi, yang ketiga ada karunia jawatan. Kita lihat satu-satu. Bapak Ibu, yang pertama disebut karunia alamiah. Roma pasal yang ke-12 ayat 6 sampai 8 saya baca sebelum ada penjelasan. Saya baca demikian. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Ya, jadi apa ya tepatnya kalau anugerah, Bapak Ibu bisa bedakan anugerah dengan karunia. Harus bedakan dulu ya. Kalau anugerah, pemberian dengan cuma-cuma yang menyelamatkan. Kalau karunia itu perlengkapan. Jadi sebuah, kalau saya pakai istilah yang lebih mudah saudara mengerti, mungkin talenta, kemampuan. Jadi karunia itu kemampuan, alat. Ya. Jadi kalau anugerah itu Allah menyelamatkan kita oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah. Pemberian dengan cuma-cuma. Nah, kalau karunia rohani itu perlengkapan. Ibaratnya kalau ke kebun itu parangnya, cangkolnya, sabitnya, babatnya. Ya, ibarat kalau ke kantor itu mungkin ada penanya, atau ke sekolah ya, ada penanya, ada rollnya. Itulah namanya karunia, perlengkapan, talenta. Ya. Oke, kita lanjut. Saya baca Roma pasal 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi karunia itu berlain-lainan. Ada yang jadi pena supaya bisa menulis,
ada yang jadi parang biar bisa membabat, ada yang jadi cangkul supaya bisa menggali tanah. Kalau parang yang dibuat gali tanah, bisa nggak? Bisa, tapi tidak maksimal. Betul nggak? Kalau cangkul yang dibuat memotong kayu, bisa nggak? Bisa, tapi lama-lama cangkulnya patah. Akan gitu kan? Jadi punya karunia yang berbeda-beda, perlengkapan yang berbeda-beda. Jadi parang gunanya untuk memotong atau memutuskan sesuatu, cangkul untuk menggali. Kalau parang ditaruh untuk mencangkul mungkin bisa, tapi lama, lalu mungkin parangnya lama-lama tumpul. Ya, maka dikatakan demikian juga kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang Dia gunakan pada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman. Jikalau karunia untuk melayani, baiklah kita gunakan untuk melayani. Karena karunia kita ini berbeda-beda di kasih Tuhan. Ini disebut karunia alamiah. Ya, jadi jika itu dilakukan untuk bernubuat, bernubuatlah. Jika melayani, melayanilah. Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, Anda dikasih karunia untuk mengajar, mengajarlah. Maka saya sangat harapkan baik para majelis gereja, pelayan-pelayan, yuk temukan dulu karunia saudara dan gunakan, asah karunia itu. Kalau engkau punya karunia memang mengajar, ayo ambil tempat, buat sebuah program di gereja ini. Saya ingin mengajar ini Pak, gitu kan? Atau kalau saudara karunianya memang melayani, misalnya mengunjungi orang, oke. Ada saya lihat beberapa orang punya karunia seperti ini, punya alat yang Tuhan berikan. Itu karunia alamiah namanya. Oke, kita lihat. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Ada nggak orang yang punya karunia, kalau dia yang menasehati enak rasanya kan? Ada. Nah, kalau ada orang seperti ini, pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ya, jadi siapa yang diberikan karunia hendaklah digunakan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan. Jadi untuk mempergunakan karunia kita ini, Tuhan bilang satu, lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, rajin. Supaya semakin rajin kau gunakan alat-alatmu, perlengkapan yang Tuhan percayakan kepadamu, supaya ketika semakin rajin engkau menggunakan karuniamu, karuniamu itu makin tajam. Ada orang bilang begini, dulu Pak Pendeta, saya itu kalau nasihatin orang, waduh, langsung orang itu berubah. Sekarang sudah nggak lagi. Kenapa? Mungkin sudah lama kau nggak gunakan itu. Maka mulai sekarang ayo coba bangkit. Bangkitlah dari ketertiduranmu. Kalau imanmu selama ini tertidur, karuniamu selama ini kau tanam, karuniamu selama ini kau nggak asah, bangkit. Jemaat Tuhan harus bangkit. Menjelang hari kedatangan Tuhan kedua kali. Kenapa? Karena ketika Yesus tanya, dia akan tanya, ya, dari Yesus bertanya, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Ketika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Jadi ketika Tuhan datang kali yang kedua nanti saudara-saudara, Dia akan tanya, imanmu seperti apa? Karunia yang kau gunakan ini diasah enggak Bapak Ibu? Ayo coba dilihat Bapak Ibu ya. Jika karunia untuk menasihati dikatakan lakukan. Dan yang kedua, ikhlas, lakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. 3, sukacita.
Jadi karunia perlengkapan, lihat baik-baik, alat perlengkapan yang Tuhan sudah beri kepadamu sebagai karunia alamiah. Nanti akan saya kasih contoh lagi Bapak Ibu biar lebih paham, ya. Jadi bakat alamiah atau karunia alamiah yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, Tuhan bilang lakukan itu dengan ikhlas. Dengan tulus, ikhlas, supaya orang lain diberkati. Yang kedua, lakukan dengan rajin, tujuannya supaya semakin tajam. Yang ketiga, lakukan dengan sukacita, supaya ketika apa yang kau kerjakan itu belum berhasil, engkau tidak kecewa. Paham Bapak Ibu ya? Jadi supaya kita nggak kecewa. Bapak Ibu pernah nggak mengalami kekecewaan? Pernah. Kenapa? Karena apa yang kita harapkan itu tidak jadi, kita kecewa. Nah, makanya Tuhan bilang ikhlas, tulus, pelayanan tulus, ya, memuji Tuhan tulus, datang ke gereja tulus, jadi WL, jadi singer, jadi pemain musik, jadi pelayan-pelayan, baik itu multimedia tulus, bukan untuk dipuji, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk yang lain-lain, tapi yang kau lakukan dengan tulus. Lalu yang kedua, lakukan dengan rajin supaya kau makin cerdas, supaya makin tajam. Yang ketiga dikatakan lakukan dengan sukacita, supaya Bapak Ibu tidak kecewa ketika hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Nah, itulah mengenai karunia yang saya sebut dengan karunia alaminya. Setiap manusia dikatakan sejak kelahirannya, boleh ke PowerPoint? Sejak kelahirannya itu sudah diperlengkapi. Sebenarnya setiap kita ini sudah Tuhan perlengkapi dengan senjata-senjata. Maksudnya dengan karunia, ya, diperlengkapi dengan kecenderungan alamiah yang membentuk kepribadiannya. Jadi saya jelaskan kembali lebih dalam bahwa yang dimaksud dengan karunia alamiah ini, istilah sederhananya saya sebut dengan bawaan lahir. Ada perlengkapan yang sudah Tuhan beri kepada kita, itu bawaan lahir. Bakat alamiah ini saya sebut dengan bawaan lahir, bakat lahir. Misalnya, ya, selain contoh-contoh tadi yang melayani, lakukanlah dengan pelayanan, itu arahannya. Ya, contohnya Bapak Ibu ada orang bawaan lahir, nggak sekolah pun dia pintar bicara, betul nggak? Nah, itu namanya karunia alamiah. Ada kan? Ada nggak orang walaupun dia mungkin, maaf nih, sorry, bukan merendahkan, mungkin tamat SD pun enggak, tapi kalau udah ngomong jago gitu. Padahal ada orang belajar sarjana hukum, S1, master hukum, S2 untuk jago bicara, gitu kan? Kayak kami belajar sekolah Alkitab untuk bisa bicara, kan gitu. Nah, saya nggak punya, Bapak Ibu, kalau bicara tentang bakat alamiah bicara, saya nggak punya. Terbukti apa? Buktinya apa? Bapak Ibu boleh lihat ijazah saya, ijazah sekolah teologi saya, ijazah Alkitab saya. Banyak itu yang nilainya A plus, B, A plus, B, A plus. Hanya satu yang C. Saudara tahu apa yang C? Homiletik. Bapak Ibu tahu homiletik itu apa? Ilmu berkhotbah. Jadi ketika saya dapat pelajaran berkhotbah, saya nggak bisa. Itu namanya, artinya apa? Saya nggak punya bakat alamiah bicara. Terbukti Bapak Ibu, waktu saya sekolah SD saja disuruh ke depan aja, coba ucapkan Garuda Pancasila. Nyanyikan Garuda Pancasila, itu udah gemetaran. Atau coba dulu ngomong sesuatu di depan, itu sudah lututnya itu udah goyang dulu sudah. Kenapa? Kita nggak punya bakat. Lalu kenapa Bapak bisa bicara? Ini nanti masuk dalam karunia manifestasi. Ini ada orang apa? Memang dari kecil udah bisa bicara, bisa ngomong, maksudnya sudah pintar. Ada orang punya bakat alami melucu, betul nggak? Jangankan dulu dia ngomong, dia cuman ngomong halo, udah ketawa orang, ya kan? Ada, ini namanya bakat alamiah, ini namanya karunia alamiah. Lalu misalnya bernyanyi, ada orang nggak diajari nyanyi, pintar nyanyi, betul nggak?
Ya, ini namanya bakat alamiah. Ada lagi contoh lain, nggak ada sekolah nih, nggak ada sekolah STM, bagian pertukangan, nggak sarjana, tapi bisa dia bangun rumah. Nggak sekolah nih, hanya tamat SD, disuruh nukang bangun rumah, bisa, nggak sekolah. Kenapa? Karena waktu dia lihat bakat alaminya muncul, lalu dia bisa lakukan. Nah, seperti itu yang dimaksud bakat alamiah itu ya. Contoh-contoh tadi, kemampuan bicara, kemampuan bernyanyi, kemampuan bertukang, apa lagi kira-kira? Melucu, melawak, ada lagi enggak bakat alamiah? Bu guru mungkin ada bakat alamiah yang lain? Kira-kira seperti itu. Ada bakat-bakat alamiah, bermusik. Ada orang nggak sekolah musik tapi bisa main gitar, bakat alamiah. Jadi Tuhan berikan. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Menari. Apa lagi? Mengota. Berbohong. Berbohong bakat alamiah nggak? Oh enggak, katanya nggak setuju. Ya, berbohong itu latihan. Ketika dia latih dirinya berbohong, makanya jangan pernah coba sekali untuk berbohong. Sekali saudara berbohong, nanti akan kedua kali. Nggak pernah terjadi 5 kali kalau nggak pernah sekali. Ya. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi inilah yang dimaksud dengan bakat alamiah. Jadi bakatmu bernyanyi, bertukang, apalagi tadi saya sebut, menari, berbicara, itu Tuhan ingin kita gunakan. Ya, kita kenal dulu apa bakat kita, kenali ya itu sebagai bakat alamiah. Ya, ini memberikan kekuatan untuk kita bisa mengekspresikan diri kita dalam kehidupan bersosial, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Jadi bakat alami ini perlu dikerjakan. Ya, dalam gereja lokal, karunia seperti ini, karunia alamiah seperti ini perlu Bapak Ibu asah. Saudara, kalau merasa dirimu bisa nyanyi, mulailah. Tapi harus rendah hati Bapak Ibu. Kalau nggak rendah hati, orang bilang begini, ketika engkau punya bakat bernyanyi, kalau saudara nggak rendah hati, Bapak Ibu, nggak dibilangnya aku, nggak dimohonnya aku jadi singer. Kalau nggak rendah hati. Tapi kalau orang rendah hati, dia akan daftar, Bang Yobel. Oh siap, oh Bu Kia ya, atau Bang Yobel lah, Bu Kia atau Bang Yobel. Saya punya bakat loh bernyanyi. Bagaimana? Bisa ikut saya jadi singer? Lalu nanti Bu Kia akan kasih persyaratan. Persyaratannya gampang kok, nggak susah-susah. Apa? Ikutlah doa dulu sekali, 2, 3 kali, 4 kali doa Senin, supaya Bapak Gembala dan kami bisa lihat kamu berdoa sungguh-sungguh, dan bukan yang di apa itu bukan cuma dilihat, tapi supaya bisa. Kenapa kita diajak Bapak Ibu berdoa? Supaya kita ini belajar menyatukan hati. Pelayanan ini kan yang dibutuhkan kesatuan. Nah, kalau orang sombong, kalau orang nggak mau rendah hati, dia bilang, sudahlah, nggak dibutuhkan gereja, suaraku bagus. Ini masalahnya di situ Bapak Ibu. Ya, bakat alamiahnya ini nggak digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Padahal kalau kita datang misalnya di rumah Tuhan, beribadah, berdoa, memuji Tuhan, ya kita kan bukan hanya ngabsen. Saya mau ngomong Bapak Ibu, baik pemain-pemain musik, saya lihat beberapa pemain-pemain musik itu jarang doa. Saya mau ngomong dalam hadirat Tuhan. Tujuan sebenarnya kita wajib doa itu mempersatukan hati. Kalau skill, di luar sana banyak orang punya skill yang bagus. Tujuannya biar bagaimana kita sehati, bergandengan tangan. Ya, karena itu hal yang paling penting. Bakat alami yang Tuhan sudah beri ini jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan, amin. Haleluya. Ya, sekali lagi ini dipentingkan dalam gereja lokal supaya karunia ini bisa memotivasi kita dan ini bisa berguna dalam pelayanan sehari-hari. Aku punya kemampuan bicara, aku punya karunia menasehati, karunia bakat alamiah yang menasehati, lakukan itu. Aku punya karunia untuk berbicara, aku punya karunia untuk menari,
Aku punya karunia untuk karunia alami untuk bernyanyi. Mari manfaatkan semua itu hanya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya di kesempatan ini tema kita ialah di minggu terakhir, minggu Juli, minggu misi. Saya mau sebut kepada saudara, bulan misi ini saya mau sebut, ya, kita harus mengembangkan karunia yang Tuhan sudah beri. Alat yang Tuhan sudah beri itu kembangkan. Ya, itu karunia alami. Dan kedua, karunia manifestasi. Jadi karunia alami itu kita sebut dengan karunia motivasi. Ya, jadi kemampuan bernyanyi bisa kita gunakan untuk memotivasi orang lain supaya orang lain semangat. Karunia bermain musik kita gunakan untuk memotivasi yang lain supaya yang lain mau juga bermusik di rumah Tuhan. Bapak Ibu gereja, ya, kita tidak hitung-hitungan. Siapa saja yang mau latihan datang. Ya, walaupun kadang-kadang begini Bapak Ibu, bentar lagi nih Andes. Tahun ini mungkin dia sudah pergi kuliah. Yobel tahun depan sudah pergi. Akhirnya artinya gereja nggak apa-apa. Biar gereja ini jadi benih juga untuk anak-anak. Ya, tapi Bapak Ibu, saya jamin Bapak Ibu, orang yang memberikan dirinya melayani itu di tempat lain langsung dihargai. Saya contohnya kayak anak saya lah, ya, Cynthia. Dia gabung di Jogja, seminggu 2 minggu dia gabung, dia langsung ada mereka konferensi misi dibuat di mall di Jogja. Itu langsung singer mereka berdua. Pak pendetanya langsung WA saya kasih foto. Bapak pendeta, karena orang dari timur kan, Bapak pendeta, anak Bapak sudah jadi singers. Ya, si Febe udah langsung jadi singers di gereja. Cynthia, nanti anak pendeta yang kecil suaranya bagus itu jadi WL. Ya, saya lihat anak-anak kita, contohnya Vika, misalnya kemarin waktu selama dia di Jambi dipakai jadi WL. Ya, walaupun gereja ini yang mendidik gitu loh. Yani yang dididik di gereja ini, di gereja sana dipakai jadi WL, mereka berguna. Bang Erwin, ya, dengan bakat pas-pasan misalnya main drum dari sini, tapi dia setia melayani Tuhan, di tempat lain dipakai oleh orang-orang lain. Mereka menjadi orang-orang yang dihargai. Ya, maka gereja ini nggak boleh bosan untuk mendidik. Ya, temukan bakat alamiah anak-anak supaya besok mereka pergi merantau, mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Kalau soal untung rugilah Pak pendeta mendidik itu. Sudah dididik nanti gereja lainnya yang make. Saya nggak pernah berpikir begitu. Karena kalau saya mendidik anak ini bagus, mereka bisa, mereka tahu multimedia. Ya, nanti suatu saat kau kuliah di tempat lain, ya, saudara akan bilang, Pak saya bisa multimedia, saya sudah terbiasa latihan di GBI Tebing Tinggi. Saudara akan dihargai. Itu bakat alamiah, yuk kita gunakan. Yang kedua Bapak Ibu, ya, karunia alamiah. Yang kedua adalah saya sebut dengan karunia manifestasi. Ini kalau dibaca banyak sekali Bapak Ibu. Roma 12 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan aja beberapa ayat saja ya. Saya bacakan saja ayatnya yang, mari bisa bantu Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke, ayat 3 kita sama-sama baca. Ayat 3 ini penekanannya 3, 2 ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Ini perkataan Paulus. Berdasarkan karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu bla 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 bla. Nanti kalau saudara baca ke bawah itu semua nasihat. Jadi Paulus menasehati mereka, misalnya jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, ya, kamu harus berpikiran baik, lalu sama seperti satu tubuh, anggota tubuh kita harus saling menolong. Itu Paulus memberikan nasihat
kepada orang lain berdasarkan karunia yang Tuhan beri kepada dia. Karunia yang Tuhan beri kepada Paulus ini kita sebut dengan karunia manifestasi. Perlengkapan yang diperoleh oleh Paulus oleh karena pemberian Tuhan secara tiba-tiba. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, camkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Saya tidak punya kemampuan bicara. Terbukti waktu saya keluar sekolah Alkitab, satu-satunya di ijazah saya yang nilainya C adalah ilmu berkhotbah. Kenapa? Karena memang saya nggak bisa dulu bicara seperti ini. Saya tuh dulu kalau bicara kalau bisa tutup mata. Bapak Ibu, saudara, opung-opung, nambur-namboru. Karena saya nggak bisa. Dosen itu nggak salah kasih nilai. Makanya waktu saya lihat ijazah saya keluar, lalu homiletiknya C, saya nggak sakit hati. Jangan pula ada anak-anak yang sakit hati karena nilainya jelek kan? Apalah Ibu Muti ini nilai saya jelek. Ya memang karena jelek, kamu nggak bisa makanya jelek. Jadi waktu saya dapat nilai C satu-satunya di ijazah saya, kalau yang lain Bapak Ibu bisa diuji nilai A plus. Tapi tiba-tiba giliran berkhotbah, waktu saya khotbah dosen lihat, nggak bisa khotbah ini, maka kenapa nilai C? Kenapa bisa demikian? Karena memang saya nggak punya bakat alami. Tapi puji Tuhan, ketika kami diutus, lalu dimotivasi, lalu para pendeta, hamba-hamba Tuhan tumpang tangan, lalu bilang begini, Manurung, halo Mohan Manurung, aku tahu kau nggak punya bakat untuk khotbah, tapi kalau kau menerima manifestasi dari Roh Kudus dengan rendah hati, engkau pasti bisa. Bapak Ibu jangan bayangkan saya yang khotbah sekarang ini, waktu di sekolah Alkitab 1/200-nya itu pun tak ada. Ketakutan saya kalau udah disuruh ke depan. Tapi kalau disuruh main keyboard, aku bisa. Langsung lah suruh. Langsung maju saya. Kalau disuruh nyanyi, saya ambil gitar. Tapi kalau udah disuruh khotbah, gemetaran. Mungkin ini juga bakat yang turun ke anak saya Benaya. Kalau disuruh khotbah ketakutan duluan dia. Ya. Tapi kalau disuruh main gitar, main keyboard, tidak peduli. Suruh saya main gitar, apalagi kalau udah disuruh vokal grup trio. Yuk, kau 3-nya, saya 2-nya. Bisa. Itu, kok itu? Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini yang terjadi. Maka dikatakan berdasarkan karunia yang diberikan kepadaku, kata Paulus. Dengan kata lain, karunia yang diberikan kepadaku itu ialah dimanifestasikan kepadaku oleh Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, siapapun kita, kalau mau rendah hati, duduk di kaki Tuhan, sujud di kaki Tuhan, karunia yang kau inginkan supaya ada di dalam dirimu, itu bisa Tuhan berikan. Makanya disebut yang kedua ini penting. Karunia manifestasi. Kalau karunia alamiah tadi saya sudah jelaskan. Karunia Roh Kudus adalah kemampuan ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus menurut kehendaknya kepada orang percaya untuk kepentingan bersama dalam membangun tubuh Kristus. Kenapa penting karunia ini Bapak Ibu? Supaya tubuh Kristus terbangun. Karunia ini bukan sesuatu yang wajar dapat dipelajari karena alamiah, tetapi karunia manifestasi atau disebut dengan karunia ilahi. Oke, di PowerPoint Bang, supaya orang bisa baca. Mungkin ada yang mau foto, Pak Siregar saya lihat rajin foto. Ya, terus next. Ya, bagus itu Pak Siregar rajin foto. Jadi nanti siapa tahu nggak tertulis semua, besok nanti bisa dipelajari ulang di rumah. Ya, jadi saudara-saudaraku sekali lagi dikatakan karunia-karunia ini bukan sesuatu yang kita dapat alamiah, tapi karunia ini adalah karunia yang diturunkan oleh Tuhan. Disebut dengan wahyu ilahi. Termasuk saya mau bilang ilmu berkhotbah ini adalah yang diturunkan oleh Tuhan.
Karena saya tidak punya kemampuan untuk bicara. Seandainya dulu pun disuruh ada uang orang tua saya, dibilang sarjana hukum lah kau biar jadi pengacara, mungkin saya akan menolak pertama. Karena saya pikir saya tidak bisa bicara. Kalau suruh nyanyi boleh. Tapi kalau udah disuruh kepada yang terhormat, yang kami hormati, Bapak Kepala Desa, itu nggak bisa. Yang kami hormati Amang Pendeta, si Amang salah, nggak bisa. Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah disebut ini karunia ilahi. Ya, biasanya karunia ini Bapak Ibu adalah hal yang spontan terjadi pada saat kebutuhan tentang hal itu muncul dalam pelayanan. Maksudnya gini, bisa spontan terjadi. Misalnya karunia, Bapak Ibu harus tahu dulu dalam 1 Korintus pasal 13 ada 9 karunia. Ya. Karunia berbahasa roh salah satunya, karunia bernubuat tadi sudah kita baca di Roma, ada karunia hikmat, ya, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia pengetahuan, ada karunia marifat, hikmat dari sorga. Ya, ada karunia menyembuhkan orang sakit. Ya, pokoknya ada 9 karunia ini Tuhan bisa berikan kepada siapa saja. Amin. Tapi siapa yang mau rendah hati? Seperti saya katakan tadi, ketika Bapak Ibu mau rendah hati dan berkata, Tuhan perlengkapi aku dengan karuniamu, Tuhan berikan aku karuniamu. Jadi karunia yang yang 9 ini enggak diberikan kepada pendeta saja. Bahkan Bapak Ibu di beberapa gereja besar seperti di Korea, di mana-mana di Indonesia, kadang-kadang gembala hanya dipakai Tuhan untuk mendidik, untuk melatih SDM, menemukan SDM, sumber daya manusia yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang di gereja itu seperti, saya nggak perlu sebut lah ya. Ada salah satu gereja di Jakarta Bapak Ibu, gembalanya gimana ya, hanya punya kemampuan untuk membina, membimbing. Tetapi kalau misalnya ada jemaat yang sakit contohnya nih, bukan gembala yang turun. Ada salah satu bapak yang punya karunia di gereja itu, langsung ditelepon itu, Bapak Sianu. Ya Pak, ada jemaat kita yang sakit ini nih. Oke Pak, siap. Dia yang turun tuh, tumpang tangan. Dalam nama Yesus penyakit sembuh Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu, orang sebanyak ini, saya dan saudara ini tubuh Kristus. Sebenarnya kepada setiap kita ini sudah Tuhan persiapkan karunia-karunia. Hanya saya dan saudara seringkali tidak respon. Saya dan saudara itu seringkali tidak merespon dengan baik. Saudara tidak mau terima dengan rendah hati. Kenapa? Karena saudara baru berada di level safe, di level selamat. Anda nggak pernah peduli, ya, menjangkau, menerima. Anda tidak pernah naik level berkata, aku punya tugas untuk menyampaikan amanat agung. Apalagi untuk naik level lagi, aku punya tugas untuk menyampaikan amanat agung dengan perlengkapan rohani. Anda tidak pernah berpikir ke sini. Apalagi yang lebih hebat, saudara masih di bawah level selamat. Apa itu? Engkau masih hidup terus di bawah dosa, di bawah hukum, di bawah kutuk dosa. Engkau hanya sibuk dengan dosa, melakukan perbuatan jahat. Dan saudara berpikir rugi membantu pekerjaan Tuhan, rugi aku, habis uangku. Anda masih berpikir seperti itu, Anda masih berada di bawah level safe. Sedangkan orang yang sudah berada di level selamat saja, dia beribadah, dia memuji Tuhan, tapi tidak peduli dengan amanat agung. Tuhan bilang apa? Ya memang hanya level safe, masuk surga, tapi tidak punya mahkota. Saudara harus naik. Ingat, aku punya tugas amanat agung. Supaya Bapak Ibu masuk surga, suatu saat Bapak Ibu punya mahkota yang mulia. Tuhan sudah mempersiapkan kita mahkota. Memang Bapak Ibu, bicara tentang mahkota ini berkaitan dengan salib. Berkaitan dengan salib. Harus memikul salib. Barang siapa mengikut aku, kata Yesus, dia harus
Menyangkal diri. Persoalannya itu di sini Bapak Ibu. Jemaat seringkali kejebak sama iblis tuh di sini. Iblis bilang apa? Rugi kalilah kau. Iblis bisikannya gitu. Habis tenagamu, sakit pinggangmu. Makanya saya berterima kasih bagi teman-teman yang ya, Pak Siregar hari Jumat malam, aduh Pak, sakit rupanya pinggang Pak, nggak pernah menerbas Pak. Terima kasih tulang ya, Tuhan berkati. Tapi ingat, apa yang yang tulang sudah perbuat, Tuhan akan gantikan berlipat ganda. Terima kasih buat teman-temanku ya, baik Pak Guspanto, Opung Kembar, apalagi Pak Guspanto itu dia bukan hanya berkorban tenaga, berkorban minyak juga, bensin. Udah gitu beli bakso lagi sama kami. Haleluya. Ate mau lihat tidak Pak Guspanto? Tuhan berkati. Dia tinggalkan bisi tuanya. Kalau hitung-hitung asetnya selama 2 hari dia pergi udah berapa itu? Ya, kalau dia keliling bawa mobilnya cari besi tua udah dapat berapa? Yang lebih hebat lagi mana Bu Dokter? Biar bisa ditagih nanti. Yang lebih hebat dia gaji 2 ibu-ibu, yang penting gajinya ke dana misi. Gajinya ke dana misi Bu Dokter, nanti tagih. Kalau nggak ada sekarang besok. Ya. Makasih juga Opung Kembar, Opung Remon, Ibu Desi. Itu kalau nggak ada itu kemarin tidak selesai itu. Mana Bu Desi? Angkat tanganmu dulu, mana kau? Kurus-kurus gini tenaganya kuat saudara ternyata. Dia mempermalukan kami yang laki-laki. Dia bilang begini, kalau begini ya tenaga laki-laki pulang kampung aja lah. Haleluya, senang sekali, terima kasih. Pondasi sudah kita buat, ya walaupun belum selesai, kita sudah doa, kita sudah buat peletakan batu pertama. Boy, thank you ya Boy. Ya kalau nggak ada kau kemarin nggak selesai itu. Ya, ya siapa lagi kemarin ya? Sorry. Opung Kembar, Pak Guspanto, Pak Tuo, ya Pak Uwo. Walaupun sudah Uwo, tetap semangat. Haleluya. Ya, terima kasih juga yang mengirimkan uang beli goreng, keluarga Ocha, udah titipkan beli goreng ya. Terima kasih. Bapak Ibu, sorry masih ada yang tak tersebut namanya? Bapak Leo, mana Bapak Leo? Oh udah. Udah dia. Kalau nggak ada dia air nggak nyampe soalnya. Ya dia bagian angkut air dari apa? Dari pando-pando. Ya angkut air supaya bisa ngaduk semen. Ya sama Boy ya. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Satu hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, apa yang sudah kita perbuat tidak akan pernah, saya mau bilang Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah berutang, dia akan dia akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa. Kalau di dalam kitab Lukas dikatakan takaran yang kau pakai untuk tolak ukur itu akan diukurkan kembali kepadamu. Ya, jadi takar kita itu yang akan ditakarkan kembali oleh Tuhan. Dan ini butuh kepercayaan, butuh keyakinan dan butuh rendah hati. Ya, Tuhan memberkati. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekali lagi, biasanya karunia ini dikatakan adalah karunia yang spontan terjadi. Yang penting Bapak Ibu katakan, Tuhan dari 9 karunia berikan aku beberapa. Saudara mintalah, Tuhan bilang apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saudara pingin punya karunia engkau tumpangkan tangan bagi orang sakit sembuh? Oh enggak ada, amin. Saudara ingin enggak punya karunia itu? Engkau menumpangkan tangan bagi orang sakit sembuh? Mintalah, Tuhan bilang minta. Itu bisa terjadi. Kau pingin punya karunia hikmat? Misalnya ketika engkau punya masalah yang sangat berat, engkau tidak tahu lagi harus buat apa. Engkau tinggal tutup mata dan bilang, Lord help me. Tuhan bantu aku. Pada saat itu hikmat itu akan turun. Kau lakukan ini, kau lakukan ini, kau lakukan ini. Selesai persoalanmu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik secara alamiah maupun manifestasi. Yang ketiga, yang terakhir,
kita sebut dengan karunia jawatan. Efesus pasal 4 ayat 11. Jadi dari 9 karunia itu Bapak Ibu disebut dengan karunia manifestasi. Jadi manifestasi artinya apa? Kita minta Tuhan curahkan kepada kita. Kita minta Tuhan berikan kepada kita. Dimanifestasikan, ya. Yang terakhir karunia jabatan. Bukan jabatan ya, tapi jawatan. Efesus pasal 4 ayat 11, mari kita baca sama-sama 3-2 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada 5 jawatan. Biar gampang saudara ingat, kita pakai jari kita yuk. Bapak Ibu boleh bikin begini. Jawatan yang pertama itu yang paling besar namanya rasul. Ya, rasul ini seperti Rasul Yohanes, Rasul Paulus. Lalu jari telunjuk itu nabi. Ya, di situ disebutkan karunia nabi-nabi. Karunia rasul yang memberikan baik rasul-rasul. Yang kedua ada apa ya? Kenapa ini nabi? Memang nabi itu tugasnya tukang tunjuk, saudara. Dosamu ini, perbuatanmu ini. Lalu karunia yang ketiga, karunia jawatan yang ketiga, penginjil. Ya, pemberita Injil. Kenapa dia posisinya di jari tengah? Penginjil itu memang selalu lebih tinggi dari yang lain. Ya, yang paling terkenal padahal Paul Choyonggi itu seorang gembala yang menggembalakan jutaan orang, tapi lebih terkenal si Benny Hinn. Lebih terkenal Reinhard Bonnke. Kenapa? Karena mereka penginjil. Ya, ada seorang penginjil di Indonesia yang suka keliling yang Philip Mantopa. Nah, ada Gilbert Lumoindong. Padahal sebenarnya ada banyak gereja-gereja yang lebih besar dari mereka. Tapi karena mereka adalah penginjil, seringkali dia lebih tinggi dipandang orang dari yang lain. Nah, makanya posisinya di sini. Yang ketiga, yang keempat, apa? Gembala. Yang manis-manis. Makanya jemaat maunya gembala kita itu harus manis-manis, jangan marah-marah. Iya kan? Tulang Sintua kemarin bilang, Pak Gembala sabar ya, waktu saya ulang tahun. Sebenarnya nggak ulang tahun lagi sih, udah lewat. Coba dirayain mereka ternyata dengan surprise hari Minggu itu. Lalu Sintua bilang, selama ulang tahun ya Bapak, sabarlah sama jemaat ya, jangan marah-marahi jemaat itu kalau terlambat ya Pak. Ya. Kenapa di posisi ini gembala? Tuntutannya harus manis. Seperti saya lah udah manis. Enggak percaya saudara saya manis? Iya. Cuman jangan lupa, kalau ada cincin taruh di mana? Kalau ada cincin taruh di mana? Palek kamu masih cimuna itu Bapak Gembala. Iya. Maka wajar saja kalau gembala diberkati. Ya, tapi gembala yang diberkati pun ya siap bermisi. Ya. Saya udah ngomong kemarin kalau mau Bapak Ibu memikirkan kepribadian, saya jual L300, maunya saya beli mobil baru. Opung Raymond tadi malam di dalam mobil udah sambil pakai masker, saudara-saudara. Udah pada bocor mobilnya, debu masuk. Sebenarnya kalau menginginkan kepribadian saya, menginginkan kesenangan jasmani, saya beli mobil dulu lah. Tapi seorang gembala yang diberkati oleh Tuhan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Pekerjaan Tuhan itu jauh lebih besar. Atau mungkin saya bisa pakai uang yang 70 juta itu mengelola kebun. Kebun saya udah balik jadi hutan, saudara. Ya, saudara-saudaraku, tapi saya percaya sebagai seorang gembala yang Tuhan percayakan, yang berada di jari manis, kita harus bekerja sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi kalau diberkati ya puji Tuhan. Kalau tidak juga harus tetap manis. Amin. Diberkati puji Tuhan. Kalau tidak harus tetap manis. Harus tetap didoain jemaatnya. Tuhan, yang sudah puluhan tahun jadi jemaat nggak perpuluhan, tetaplah berkati. Itu gembala gitu. Ya.
Apalagi yang bilang rugi kali lah, enak kali lah peruk pendeta itu makan perpuluhan. Berkati. Untuk apa itu bantu-bantu Pospe itu? Kurang kerjaan. Berkati dia. Kan gitu kan? Haleluya. Kenapa? Karena posisinya di jari manis. Makanya mulai besok pakai bala manis-manis ya. Lalu yang kelima, jawatan yang kelima adalah guru, pengajar, tukang korek. Ada nggak yang ngorek pakai ini? Ada tapi kurang bagus. Tukang korek. Guru di gereja juga perlu ada pengajar, mengorek ilmu jemaat sampai sejauh mana. Guru tugasnya gitu ya Bu, guru, Bu Grace, korek anak ini udah sampai sejauh mana pengetahuannya tentang PPKN contohnya, korek. Ini guru. Di gereja juga itu perlu ada jawatan yang Tuhan percayakan. Karunia 5 jawatan, pelayanan 5 jawatan berfungsi untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk melakukan pekerjaan pelayanan tubuh Kristus guna pembangunan tubuh Kristus. Oh ya, saya nggak tahu itu digulung kemana ya dulu ya, yang tabernakel itu loh, itu perlu juga ada di sini karena kalau kita bicara tubuh Kristus itu pasti ada kaitannya, ya. Jadi tubuh Kristus itu ini. Saya gereja Tuhan itu disebut dengan mempelai wanita. Yesus mempelai pria. Jadi kedatangan Yesus kedua kali itu disebut pernikahan anak domba. Yesus menikah dengan gereja. Tapi kalau bicara tentang pernikahan seperti ini, jauhkan pikiran saudara dengan perkawinan jasmani. Tidak seperti itu. Karena sorganya orang Kristen bukan kawin mengawinkan, bukan. Beda dengan surganya orang. Kalau surganya orang mungkin pikirannya kawin mengawinkan. Apalagi nanti dilayani oleh banyak apa? Ya, saudara yang ngomong. Kok tahu Abang Tobing? Dilayani oleh apa tadi? Kok takut dilayani apa? Kok pada takut sih? Ya, kalau Kristen surganya nggak seperti itu. Jadi pernikahan anak domba dengan gereja itu persekutuan roh, di mana ada kenikmatan yang luar biasa ketika roh kita menyatu dengan roh Allah. Ada keindahan yang luar biasa. Nah, nanti yang dinikahkan Yesus dengan gerejanya. Nah, gereja ini kenapa Yesus belum turun? Karena gereja ini belum dewasa. Kenapa gereja belum dewasa? Karena tubuhnya masih cacat-cacat. Yang dimaksud cacat-cacat gimana? Ada gereja yang tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Maka Bapak Ibu, gereja saya dan saudara harus dibangun. Kita harus mengerti fungsi kita masing-masing. Ada gereja ini yang difungsikan sebagai tangan. Saya percaya sebenarnya Bapak Ibu ada di gereja ini, Tuhan sudah percayakan jadi sponsor untuk pembangunan penginjilan. Hanya memang kadang-kadang orang nggak paham. Ketika Tuhan tempatkan Bapak Ibu di sini, sebenarnya melalui kita, Tuhan pingin gereja-gereja lain juga terbangun. Gereja di tempat lain ada orang-orang yang diselamatkan. Sebenarnya Tuhan sudah tempatkan kita di sini menjadi salah satu sponsor untuk pekerjaan Tuhan. Ada teman saya Bapak Ibu di arah Teluk Dalamnya namanya, Teluk Dalam arah Kerinci sana. Puji Tuhan lah Pak Pendeta, dia bilang. Dia waktu saya ke Kandis kemarin dia jamu saya ngopi-ngopi. Banyaknya jemaat Amang, aku bilang. Sebenarnya tidak banyak Amang. Kami paling ada 15 kakak. Tetapi 15 kakak ini Pak, kami bisa membangun gereja di Kota Pekanbaru. Saya bisa buka pos PI sekarang kurang lebih 6 dari yang 15 kakak ini. Karena mereka sehati, sepikir, tinggal di Teran. Jadi gereja pertamanya beliau ini di Teran, 15 kakak cuman jemaatnya.
Tetapi dengan yang 15 kakak ini mereka sehati, sepikir. Mereka buka pos PI di Langgam, mereka buka pos PI di Kota Pekanbaru, mereka buka pos PI di mana-mana. Ada 6 pos PI dari yang 15 kakak ini. Saya pikir, saya terinspirasi, saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan temukan saya dengan seorang teman yang seperti ini. Dia tidak minder dengan 15 kakak, karena yang 15 kakak ini ternyata Tuhan tempatkan jadi sponsor bagi dia untuk buka Injil di mana-mana. Luar biasa. Nanti suatu saat kita undang dia ke sini. Ya. Kemarin dia pas lewat Bapak Ibu, saya bilang pas kita ada tamu. Waduh, saya pas ada tamu kawan, gue bilang. Ya. Jadi oke, nanti next time kita undang dia. Biasa kesaksian bagaimana dia penginjilan kemana-mana. Dengan jumlah jemaat 15 kakak di teran-teran, tapi orang yang 15 kakak ini benar-benar jadi sponsor. Benar-benar memberikan hati, buka pos PI di mana-mana. Maka saya terinspirasi, semakin membara Bapak Ibu. Ya, saya pikir mungkin saya pikir kemarin saya sudah terlambat, tapi Tuhan bilang tidak ada yang terlambat. Kalau kau mulai dari sekarang, masih ada kemungkinan untuk banyak orang yang diselamatkan. Haleluya. Nah jemaat yang kekasih, sekali lagi tubuh Kristus harus dibangun. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudaraku, kalau mau baca nanti penjelasan tubuh Kristus itu tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Kita baca terlalu lama. Ya, saya mau jelaskan Bapak Ibu supaya apa? Kenapa tubuh Kristus ini harus dilengkapi dengan 5 jawatan? Ada orang yang punya jiwa kerasulan. Jiwa kerasulan bukan Paulus lagi, tapi Bapak Ibu di antara kita ada yang punya roh kerasulan. Apa itu Pak? Jiwa rasul. Jiwa rasul ialah jiwa yang ingin membuka gereja di mana-mana. Itu yang dilakukan Paulus. Dia buka di Korintus, dia buka di Efesus, dia buka di Filipi, dia buka di Makedonia, dia buka semua. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu perhatikan perjalanan Paulus dalam peta, itu ada ratusan gereja yang dibuka oleh Paulus, maka disebut dia sebagai rasul. Saya rindu di gereja ini pun ada yang punya hati sebagai rasul. Lalu penginjil. Gereja harus diperlengkapi dengan penginjil. Orang yang bisa pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada temannya, bercerita, membawa jiwa. Gereja harus punya roh penginjilan. Jawatan yang kedua, roh penginjilan. Jawatan yang ketiga, nabi tadi, nabi tadi penginjil, berarti terlompat tadi ya. Yang kedua tuh nabi. Ya, di gereja ini memang perlu ada orang yang patik-patik ngomong. Tahu kan ada yang di sini yang patik-patik ngomong? Begininya Pak, begini. Perlu. Itu namanya roh kenabian. Tapi harus benar-benar dari Roh Kudus. Bukan asal ngomong. Kalau dari Roh Kudus kita akan terima, gereja akan terima. Tapi kalau asal ngomong, itu justru menghancurkan nanti. Kalau engkau punya karunia kenabian, engkau bicara tajam, engkau bicara sesuai maunya Tuhan, itu nanti yang mendengarkannya biasanya damai sejahtera. Tapi ada orang yang patik-patik, tapi orang sakit hati, itu bukan dari Tuhan. Itu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Yang keempat, roh jawatan penggembalaan. Punya hati yang, ya kalau istilah Ibu Gembala kemarin, roh beta, ayo. Ya saya lihat ada di dalam diri Pak Pardede kemarin itu. Ya kadang-kadang dia bilang, ayolah Amang ke gereja, ayo. Penggembalaan, roh yang manis, Roh Kudus yang manis, itu bisa tinggal ke atas kita, amin. Dan ini perlu kok, yuk. Karunia ini saya percaya bisa turun ke setiap kita. Setiap kita pasti bisa. Ya, ayo kita ibadah yuk. Ya, karena kita mungkin gak bisa menasehati, tapi minimal kita punya roh penggembalaan. Kita arahkan orang datang kepada Tuhan. Udahlah Ida,
Udah nggak apa-apa, nggak usah marah, nggak usah tersinggung lah, nggak apa-apa. Yuk kita datang pada Tuhan, biar Tuhan kasih damai. Ini roh, ini namanya jawatan yang keempat. Jawatan yang kelima itu guru, pengajar. Ini penting, mengajar orang, mendidik orang. Karena Tuhan bilang apa? Pergilah, beritakanlah Injil, ajarlah mereka dan baptislah mereka. Harus diajar. Ada pengajaran ya, di mana Bapak Ibu diajar ya secara etika seperti apa, gambaran hidupnya seperti apa ya, seperti itu saudara-saudara ya. Sampai dikatakan tercapai. Yuk lihat di PowerPoint ini terakhir. Sampai tercapai atau terwujud goal gereja, tujuan akhir gereja. Bapak Ibu, tujuan akhir gereja apa? Dalam Efesus, ayat ini ditulis dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai 16. Gak tahu saya kemana itu saudara-saudara. Kemarin ada di situ, di rumah. Boleh digantung lagi supaya jemaat baca ya. Di situ ada, kemarin saya tulis golnya gereja. Efesus pasal 4 ayat 13. Apa itu saudara-saudara? Supaya tercapai. Dengan adanya 5 jawatan ini supaya tercapai, apa itu? Coba kita baca. Golnya gereja apa? Yuk kita baca. 1 di depan ada, 3, 2 ya. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Jadi supaya kita ini punya kesatuan iman, sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau ada orang yang bilang Yesus bukan juru selamat, saudara bisa nolak. Kalau ada orang yang bilang Yesus bukan Allah, saudara bisa nolak. Karena Yesus adalah Allah yang datang jadi manusia. Kalau ada orang yang punya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, saudara bisa nolak. Iman kita seperti ini. Iman kita adalah iman misi. Kalau ada orang bilang, nggak perlu perpuluhan begini-begini, saudara bisa nolak. Karena kita percaya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, Yesus mengajarkan itu. Ya, kita bisa nolak. Terus, ya, itu tujuan akhir gereja. Goalnya gereja adalah ini, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah. Jangan dibolak-balik. Jangan dibilang Allah, Yesus adalah manusia yang dijadikan Allah. Jangan dibolak-balik. Yang benar adalah Yesus adalah Allah yang mau jadi manusia. Terus apa? Dewasa penuh seperti Kristus. Dewasa. Jadi gereja sempurna. Dewasa penuh. Punya hati yang dewasa. Jemaat harus goalnya harus ke sana. Jangan mau jadi anak-anak rohani terus. Terus tidak terombang-ambing dalam pengajaran. Kayak saya udah singgung tadi. Kalau ada pengajaran A, pengajaran B, kira-kira sudah nggak sesuai lagi, tolak. Terus supaya kita apa? Teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih. Teguh berpegang pada kebenaran. Jangan berpegang pada ajaran yang sesat. Terus supaya kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus. Seperti Yesus. Yesus jadikan teladan, jadi pedoman hidup. Kalau Yesus mengasihi, kita mengasihi. Gitu Bapak Ibu. Next. Supaya apa? Kita menjadi gereja yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. 5 jawatan tadi, lalu kemudian tubuh Kristus tadi yang diberi 9 karunia. Jadi rapi tersusun. Ini butuh manajemen secara jasmani dan manajemen secara rohani. Kita berdoa biar kita bisa pikirkan bersama. Bapak Ibu sebagai pelayan-pelayan, jangan hanya berjalan begitu saja, tapi mulai berpikir, apa yang kubuat Tuhan biar pekerjaan Tuhan di gereja ini bisa lebih maju. Next. Dan apa? Supaya kita bisa menerima pertumbuhan dan membangunnya di dalam kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, goal kita ada di ayat-ayat ini. Saya rindu jemaat di tempat ini juga sampai masuk pada level ini. Dewasa rohani. Dewasa penuh, sampai penuh. Kalau kita sudah dewasa penuh, tidak ada lagi kata mudah tersinggung. Kalau kita sudah mulai dewasa penuh, tidak ada lagi kata mudah menyerah. Kalau kita sudah dewasa penuh, tidak ada lagi kata gampang terombang-ambingkan, tidak ada lagi. Kalau kita sudah dewasa penuh, kita akan bilang, aku mau seperti Yesus. Yo.